Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari Addis Ababa, Ethiopia, Afrika. Anak-anakku dan sahabat muda dimanapun berada. Sebelum tahun 1928, Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bersifat kedaerahan dan mengedepankan etnisitas. Demikian pula halnya jika dilihat dari gerakan perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan, kita belum bersatu. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dari berbagai wilayah dan etnis Nusantara menyelenggarakan Kongres Pemuda. Pada kongres tersebut disepakati kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tanggal penting dan momen bersejarah itu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Semangat dan makna Sumpah Pemuda harus direalisasikan dalam bentuk kerja dan karya nyata tanpa pamrih, apalagi mengada-ada. Semangat dan makna Sumpah Pemuda harus menjadi fondasi dan energi setiap ayun tangan dan langkah kaki, serta helaan nafas kita dalam menapaki perjalanan panjang bangsa yang tentunya penuh dinamika yang terkadang tak terduga. Semangat Sumpah Pemuda harus berorientasi kepada pembangunan dan kemajuan merata bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Pemuda Indonesia telah mengukir dengan sangat cantik perjalanan sejarah kemerdekaan dan proses pembangunan bangsa. Api semangat yang terus berkobar dan nilai-nilai kebangsaan yang telah dipersembahkan oleh para pemuda Indonesia itu tentu harus kita pelihara dengan baik, dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan di setiap lingkungan kehidupan terdekat oleh para pemuda dalam rangka mewujudkan komitmen dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Anak-anakku dan sahabat muda, setiap peluang pasti mengandung tantangan. Setiap kesempatan pasti dihadang oleh kesulitan. Namun, seringkali terjadi bahwa pada saat kondisi di mana tantangan dan kesulitan itu bersinergi dan saling menguatkan, yang seakan tidak bisa ditaklukkan, justru pada saat-saat bersamaan itu muncul peluang dan kesempatan yang semula mungkin tak terbayangkan. Nah, demikian pula halnya dalam proses pembangunan bangsa dan negara yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Pasti terdapat kesulitan dan tantangan sebagai bagian dari dinamika perjuangan kita. Pertama, pendidikan adalah hak dasar anak-anak dan pemuda di seluruh dunia. Dan kita memahami bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar di bidang pendidikan dalam menuju terciptanya sumber daya yang handal, hebat, dan kuat. Namun, apa yang kita lihat, masih banyak anak dan pemuda yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan
dan bahkan tidak bisa mengikuti pendidikan sejak awal semata karena persoalan ekonomi yang melilit. Kedua, memiliki pekerjaan yang layak juga merupakan hak dasar setiap orang. Namun, fakta di sekitar kita menunjukkan bahwa gelombang pengangguran dari tahun ke tahun masih sangat menakutkan. Ancaman pengangguran melahirkan tidak hanya keprihatinan, juga luka dalam yang diderita banyak orang. 3. Kita melihat di masyarakat dunia, begitu banyak anak, remaja, dan pemuda yang mengalami kelaparan dan busung lapar. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dilanda penyakit, dan kematian di luar kewajaran. Tidak sedikit pula di antara mereka yang hidup di tengah pertaruhan nyawa antara hidup dan mati akibat ancaman terjangan bom dan hantaman peluru di tengah perperangan yang melanda berbagai kawasan dunia. Anak-anakku dan sahabat muda, pada kesempatan yang sangat baik dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan dan meyakinkan kita semua bahwa dengan berbekal semangat Sumpah Pemuda, kita dapat terus secara bertahap dan pasti tidak hanya memajukan bangsa, negara, dan dunia, juga mengurangi dan mengatasi tantangan-tantangan yang bangsa kita dan dunia kini sedang hadapi. Sekian dan terima kasih. Wassalam.